Selamat pagi anak-anak. Nah, sekarang kita akan memasuki materi baru yaitu karakteristik perusahaan jasa. Nah, kita akan bicara perusahaan jasa untuk materi hari ini. Untuk materi ini, Miss harapkan kan bisa mencapai tujuan pembelajaran berikut yang sudah Miss taruh di PowerPoint, ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Yang pertama adalah siklus akuntansi yang terdapat dalam perusahaan jasa. Ya, siklus akuntansi perusahaan jasa itu terdiri dari transaksi. Setelah adanya transaksi, maka kita lakukan pencatatan. Kemudian kita lakukan penggolongan, pengiktisaran, dan laporan keuangan. Nah, coba kita lihat detail dari siklus akuntansi perusahaan jasa itu. Yang pertama, transaksi. Ketika terjadi transaksi, maka transaksi ini akan kita catat ke bukti transaksi. Nah, setelah kita catat ke bukti transaksi, kita pindahkanlah ke dalam jurnal umum. Setelah ke jurnal umum, maka kita catat ke dalam buku besar. Setelah selesai kita catat ke buku besar, kita akan catat ke neraca saldo. Setelah itu kita akan membuat jurnal penyesuaian bagi transaksi yang memerlukan jurnal penyesuaian. Lalu kita susunlah kertas kerjanya atau worksheet, dan yang terakhir kita membuat laporan keuangan. Ini adalah siklus akuntansi yang ada dalam perusahaan jasa. Dan semua materi dalam siklus akuntansi ini juga yang akan kita pelajari satu semester ini. Ya, kita akan pelajari jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan. Nah, setelah ini semua selesai kita pelajari, nah habislah sudah materi kita semester 1. Nah, berikutnya, yang pertama kita lihat dulu karakteristik dari perusahaan jasa. Ya, perusahaan jasa itu tidak berwujud, yang pertama, atau tidak kelihatan, intangible. Jadi dia dalam bentuk jasa, ya, tidak nampak barang, tapi bisa dirasakan. Yang kedua, dia tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan dari pencatatan dan pengerjaan yang dilakukan. Itu perusahaan jasa. Kemudian yang ketiga, dia berubah-ubah. Kenapa? Karena dia tidak tetap. Dia fleksibel. Perusahaan jasa itu bisa dalam bentuk apa saja, jadi dia tidak dalam keadaan tetap. Dan yang terakhir, perusahaan jasa itu tidak dapat disimpan. Ya, kenapa? Karena dia bukan bentuk barang, ya, tetapi dalam bentuk jasa. Contoh perusahaan jasa apa? Bisa dia laundry, kemudian bisa juga usaha catering, kemudian bisa juga bengkel, kemudian bisa juga salon, ya, dan lain-lain. Itu perusahaan jasa. Nah, yang pertama kita lihat siklus akuntansi yang pertama tadi, transaksi. Apa itu transaksi? Transaksi itu adalah kegiatan yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan yang dapat diukur dengan satuan uang. Jadi ketika transaksi terjadi, itu berarti ada kegiatan yang berhubungan dengan dapat diukur juga dengan satuan uang, ya. Jadi ketika segala sesuatu terjadi tidak dengan adanya satuan uang, tidak dapat diukur uang, itu berarti bukan transaksi, ya. Jadi transaksi itu identik dengan ukuran uang. Nah, dari transaksi tadi Miss bilang itu dicatat ke dalam bukti transaksi. Nah, bukti transaksi itu ada bukti intern, ada juga bukti ekstern, ya, internal dan eksternal. Internal itu berarti kita pakai di luar. Salah. Jadi bukti intern kita pakai transaksi itu, bukti ini di dalam transaksi, yaitu ada cek, kwitansi, faktur, nota debit, dan nota kredit. Kemudian ada juga bukti eksternal atau memo, ini dipakai di luar dari transaksi. Nah, kalau cek itu adalah bukti transaksi yang di dalamnya sudah diletakkan transaksi pembayaran yang dapat kita cairkan di dalam bank biasanya. Nah, kalau kwitansi itu adalah bukti transaksi bahwa kita menerima uang sejumlah yang sudah ditentukan. Dan biasanya kwitansi ini itu bisa dibuat dalam bentuk rangkap. Jadi untuk si penerima dan si pembayar. Kemudian ada juga faktur. Nah, faktur ini adalah bukti pembelian barang yang biasanya dibeli secara kredit, ya. Jadi bukan
secara tunai ya. Kalau faktur berarti biasanya ini identik dengan dibeli barang secara kredit, belum dibayar. Walau sebenarnya secara umum kadang konsumen itu memakai faktur ini walaupun dalam pembelian tunai ya. Kemudian nota debit. Nota debit ini adalah penjelasan bahwa sudah diterimanya pembayaran tunai dari faktur yang sudah di masa lalu, tetapi ada pengurangan atau penambahan. Nah, itu dibuat di nota debit. Sebaliknya, jika transaksi itu penjualan itu kredit, maka dibuat di nota kredit, penambahan dan pengurangannya. Nah, yang terakhir adalah memo. Memo ini adalah biasanya pesan atau informasi yang disampaikan oleh perusahaan ke bagian perusahaan lain. Ya, misalnya sudah diterima pembayaran sekian-sekian kepada bagian penjualan. Seperti itu memo ini ya. Jadi ini di luar dari transaksi. Nah, ini contoh bukti cek. Kalian bisa lihat ini contoh bukti cek. Ya, ada di situ jumlah yang bisa didapatkan ya. Kemudian untuk kepada siapa diterangkan, juga ada tanggalnya. Yang ini bukti kwitansi, ya ada nomor, ada nama penerimanya, jumlah uangnya, kemudian kolom tanda tangan. Ini juga ada faktur, kalian bisa lihat ada tanggal, nomor faktur, syarat pengiriman pembayaran jika ada nama toko, kemudian keterangan penjualan. Yang ini adalah nota debit yang tadi Miss bilang yang menerangkan faktur dari masa lalu ya. Biasanya kalau kalau dikatakan nota debit berarti ini penjualan tunai. Yang ini sebaliknya nota kredit, penjualan secara kredit. Nah, ini contoh bukti memo tadi ya yang dipakai di dalam perusahaan itu untuk memberikan informasi kepada bagian dari perusahaan itu. Nah, itu adalah bukti transaksi. Nah, selanjutnya bagian yang keempat kita akan melihat mekanisme debit dan kredit. Nah, untuk mekanisme debit dan kredit ini kalian harus menghafal, mengingat, memahami. Ini harus diingat seterusnya. Kenapa? Karena ini adalah kunci untuk kalian boleh mengikuti pelajaran di akuntansi ini untuk seterusnya. Ya, jadi ketika kalian sudah mengingat mekanisme debit kredit ini, maka apapun transaksi yang akan kita kerjakan nanti, kalian akan gampang mengerjakannya karena sudah mengingat mekanisme debit kredit ini. Ya, jadi ini seperti rumus dalam akuntansi. Jadi kalian harus pahami. Yang pertama adalah harta. Harta itu terdiri dari kas seperti pelajaran yang minggu lalu ya, kas, peralatan, perlengkapan. Kemudian piutang itu harta. Nah, jika harta itu bertambah, maka dia diletakkan di posisi debit. Dan jika dia berkurang, sebaliknya diletakkan di posisi kredit. Ya. Berikutnya utang. Utang, jika utang bertambah diletakkan di posisi kredit. Dan jika utang berkurang diletakkan di posisi debit. Ya. Selanjutnya adalah modal. Modal jika bertambah diletakkan di sisi kredit. Jika berkurang diletakkan di sisi debit. Kemudian pendapatan. Kalau pendapatan bertambah diletakkan di sisi kredit. Kalau berkurang diletakkan di sisi debit. Dan yang terakhir adalah beban. Beban jika bertambah di sisi debit dan jika berkurang di sisi kredit. Nah, yang perlu kalian ketahui juga, ini adalah posisi saldo normal akun harta utang modal pendapatan beban ya. Jadi saldo normal akun itu ada di posisi ini ya, bertambah. Nah, kalian pastikan bisa mengingat ini. Tipsnya mengingat, Miss kasih tahu, yang bertambah itu di sisi debit hanya harta dan beban. Ya, jadi kalau di luar itu maka dia di sisi kredit jika bertambah. Nah, kalau berkurang maka kalian ingat posisi sebaliknya dari saldo normal tersebut ya. Nah, pastikan kalian mengingat ini karena minggu depan misalkan melakukan review lagi untuk pelajaran ini ya. Jadi pastikan mengingat mekanisme dari debit kredit ini. Nah, yang terakhir adalah kode akun. Kode akun ini itu terdiri dari kode numerik
ada juga kode desimal, ada juga kode mnemonik, ada juga kode kombinasi huruf dan angka. Nah, Miss jelaskan satu-satu contohnya. Nah, kode numerik ini adalah kode dengan menggunakan angka. Tadi ada harta, ada utang, ada modal, ada pendapatan, dan ada beban. Ya, harta ini tadi ada kas, kemudian ada perlengkapan, kemudian ada piutang. Ya. Nah, kalau kita menggunakan kode numerik, misalnya kita kelompokkan harta ini menjadi kelompok 1. Ya. Utang itu kita kelompokkan menjadi 2. Modal itu kita kelompokkan menjadi 3. Pendapatan itu kita kelompokkan menjadi 4 dan 5 itu beban. Ya. Jadi kalau harta itu tadi terdiri dari kas, maka kita buat kas itu 101. Kemudian harta ada lagi perlengkapan, berarti perlengkapan itu 102. Nah, kemudian ada lagi piutang, maka kita lanjut urutannya 103. Semua yang kelompok harta itu masuk di kelompok 1. Ya, kemudian yang kedua adalah utang. Misalnya utang usaha, maka 201. Utang bank 202. Nah, begitu juga modal. Modal berarti modal 301. Kalau misalnya perusahaan itu terdiri dari 2 pemilik, maka modal Anto 301, modal Ani 302. Begitu ya. Kemudian ke pendapatan jasa misalnya 401. Nah, ada pendapatan lain itu dilanjut nomornya. Pendapatan bunga misalnya 402. Yang terakhir beban. Ya, misalnya yang pertama beban iklan maka 501. Beban listrik 502. Nah, begitu seterusnya. Nah, itu adalah kelompok kode akun dengan menggunakan numerik. Nah, bagaimana dengan kode desimal? Nah, kode desimal itu kita memakai angka dari 0 sampai 9. Ya. Nah, ini dia ya. Untuk kode desimal, dia membagi lagi kelompok itu menjadi beberapa bagian. Misalnya harta lancar ini itu dibuat H101, harta tetap dibuat 111. Ya, misalnya kas itu termasuk harta lancar 101, piutang 102. Kemudian ada tanah, dia masuk 111. Kemudian ada gedung 112 ya. Begitu juga dengan utang, modal, pendapatan, beban. Dia membagi lagi, mengkelompokkan lagi bagian-bagian itu dari 0 sampai 9 ya. Nah, kalau mnemonik dia menggunakan huruf ya. Misalnya untuk harta dia buat H01, U dia buat U01. Begitu selanjutnya dia menggunakan huruf maksud Miss ini tadi apa ya? Ini yang huruf dan angka, ini kombinasi huruf dan angka. Dia menggunakan huruf dan angka. M01, P01 ya. Dia menggunakan huruf dan angka, ini kombinasi huruf dan angka ya. Kalau dia hanya huruf saja itu baru mnemonik. Kalau huruf saja itu baru dia mnemonik ya. Misalnya HK itu untuk kas, HP untuk piutang. Kemudian UB untuk utang bank misalnya. Begitu semua dia nama akunnya menggunakan huruf ya, tidak ada angka. Itu untuk mnemonik. Nah, itu saja materi kita untuk hari ini. Untuk minggu depan kita akan masuk ke dalam jurnal umum ya, bagian dari siklus-siklus akuntansi yang tadi sudah Miss jelaskan. Nah, jadi hari ini kalian akan membuat resume dari yang sudah Miss jelaskan hari ini. Silakan kalian tulis di catatan di buku folio. Nanti setelah selesai dicatat, dikirim ke Google Classroom ya. Nah, tugas kalian hari ini adalah membuat resume ya, atau rangkuman dari penjelasan yang sudah Miss sampaikan. Kemudian dicatat di buku folio, difoto dan dikirim ke Google Classroom. Harus dikumpul hari ini ya, Nak. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi, terima kasih.